Nah, untuk sampai pada pemahaman diri itu, kepada, ma'rifatun nafs itu, wah itu peran akal di situ sangat besar. Di Ar-Risalah Al-Qudsiyah itu beliau bilang, penjelasan yang paling memadai sebenarnya mengenai bukti-bukti adanya Tuhan ini adalah, ya sebenarnya adalah cara yang disampaikan oleh Al-Quran. Tapi Imam Ghazali kemudian sampai berani bilang, siapa yang tidak menguasai mantik misalnya, maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Nurul yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan dalam kebahagiaan terus-menerus. Kali ini di Nurul ya, kita akan melanjutkan podcast kita tentang apakah beragama itu satu tindakan yang rasional, yang masuk akal atau tidak. Dan alhamdulillah di studio kami telah hadir Mas Wawan Kurniawan. Apa kabar Mas Wawan? Baik, alhamdulillah Mas Azam. Gimana keadaan? Alhamdulillah baik-baik. Ya, teman-teman semuanya, Mas Wawan ini adalah salah satu dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau S2-nya meneliti tentang Imam Al-Ghazali dan saat ini S3 di Diyarbakar ya. Sedang meneliti tentang Ibnu Sina. Dua pemikir yang luar biasa besar dan mewakili satu epistemologi yang mungkin berbeda ya, antara Imam Ghazali yang mengandalkan satu jenis epistemologi dan Ibnu Sina yang semua orang tahu adalah dianggap sebagai puncak dari rasionalisme Islam yang terrepresentasikan dari aliran peripatetik. Dan Mas Wawan, gini kira-kira begini ya, kan saat ini ada banyak isme ya, ada banyak ideologi macam-macam ya, entah di konteks sosial atau yang lain ya. Kemudian juga orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu tindakan yang rasional. Orang menikah atau tidak menikah berdasarkan keputusan-keputusan yang lain, dan itu juga dianggap sebagai sikap ya, atau tindakan keputusan yang rasional, yang masuk akal. Dan tentu kita tahu mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Artinya dia berafiliasi menganut agama Islam. Sebagaimana juga ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya ya. Dan agama Islam ini sudah berlangsung berabad-abad lamanya, dan kita adalah bagian dari umat Islam yang mengikuti ajaran Islam yang turun dulu di Arab dan hingga saat ini. Barangkali ada satu pertanyaan ya bagi generasi saat ini yang sebagian juga mulai, saya tidak ingin menyebutnya luntur ya, tetapi pengaruh berbagai ajaran yang sedikit banyak membuat cukup banyak orang tuh apatis ya terhadap agama, termasuk Islam ya. Karena saya juga mengikuti forum-forum diskusi online ya, ateisme dan sebagainya ya. Kelihatannya ada cukup banyak keraguan orang terhadap agama, apapun agamanya, termasuk juga Islam. Nah, pertanyaannya barangkali adalah sebagai pemantik diskusi, apakah beragama, terutama beragama Islam ya, dalam masyarakat modern saat ini, khususnya kita orang Indonesia, itu satu tindakan dan satu keputusan yang sifatnya masuk akal ya, rasional atau jangan-jangan tidak gitu, Mas? Ya. Baik Mas Azam, terima kasih sebelumnya. Di pembuka buku metafisikanya yang terkenal, Aristoteles bilang manusia berhasrat untuk tahu. Dan beragama dalam satu arti adalah jalan untuk memuaskan rasa pengetahuan, memenuhi pengetahuan itu. Ya, maka jika ditanyakan apakah beragama itu masuk akal, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Mengapa? Pertama, inti dari agama pada dasarnya adalah dua hal. Pertama, mengetahui kebenaran. Kedua, hidup sesuai dengan kebenaran itu. Dan saya kira tidak ada yang lebih masuk akal daripada bahwa kita harus mengetahui kebenaran, bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, bagi orang modern, ukuran kemasuk akalan, intelligibility itu atau rationality itu pastilah sains. Karena kita sekarang hidup dikelilingi dengan produk-produk, setidaknya di kita yang masih dominan mengandaikan produknya ya, dikelilingi oleh produk-produk sains. Teman-teman kita di sekolah di mana hidup mempelajari teori-teori saintifik yang itu bagi mereka sangat masuk akal ya. Nah, tetapi ada satu aspek yang oleh sains diterima begitu saja. Aspek apa itu? Aspek bahwa
alam ini masuk akal, Bisa bahwa dipahami gitu ya. alam ini bisa dipahami, bahwa alam ini teratur, dan bahwa kita manusia diciptakan atau dibuat mampu sedemikian rupa untuk memahami alam semesta, untuk memahami kenyataan. Oke. Nah, itu semua adalah masuk akal, dan agama persis mempertanyakan itu. Mengapa demikian? Jadi lebih mendasar lagi sebetulnya. Ya, lebih mendasar lagi. Jadi bagi saya sangat masuk akal. Iya, betul. Mas, saya ingat definisi filsafat ya, atau falsafah dalam Ikhwanul Shafaa itu yang kan ada 3 komponen ya. Pertama, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Jadi mengetahui kebenaran sesuai sebagaimana adanya, kemudian menyatakannya sebagaimana adanya dan bertindak atau bersikap sejalan dengan itu. Jadi kalau melihat tadi itu kan memang koheren ya tiga-tiganya. Nah, lalu sebetulnya kebenaran yang hendak dicapai ini apa, Mas? Kalau dalam konteks orang beragama ya, khususnya Islam gitu. Baik. Dalam Islam, kebenaran yang utama dan paling mendasar itu tiada lain adalah syahadat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tentu Tuhan ini jangan dibayangkan seperti seperti seorang kakek tua yang jenggotan gitu ya, sang maha bijak gitu ya, yang di tangan kanannya pegang makanan atau permen gitu ya. Ya, yang di tangan kirinya pegang tongkat atau apa. Jangan dibayangkan sedemikian. Tuhan kalau di dalam bahasa Quran yang sangat padat itu, saat Nabi Musa misalnya ditanya oleh Fir'aun, Nabi Musa jawabnya, Allati a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dia yang memberikan segala sesuatu, khalqahu, ya katakanlah ciptaannya ya, dan lalu dia memberikan segalanya hidayah. Jadi kebenaran yang mau dicapai, yang mau disampaikan oleh agama adalah kebenaran yang sangat mendasar mengenai, kalau meminjam salah satu rumusan di dalam filsafat ya, pertanyaan paling mendasar itu, kebenaran yang mau disampaikan adalah kebenaran mengapa ada sesuatu ketimbang tiada. Why is there something rather than nothing gitu. Jadi kebenaran yang mau disampaikan adalah kebenaran yang paling mendalam sekaligus paling misterius. Ya. Karena menyangkut sumber diri kita ya. Ya, menyangkut asal usul kita, menyangkut asal usul asal usul alam semesta, dari mana segalanya ini berasal dan kemana semuanya itu akan berakhir. Tanpa pemahaman mengenai hal itu, tanpa wawasan mengenai hal itu, kita hidup seperti berada di tengah kondisi yang entah bagaimana, yang entah kadang kok terlihat seperti kutukan, entah seperti apa. Mungkin sebagian filsuf akan menyebutnya sebagai faktisitas ya, bahwa fenomena eksistensial, bahwa kita terlempar sedemikian rupa di dalam kenyataan, tahu-tahu kita sudah berada di dalam hidup ini begitu, tanpa kita tahu mengapa kita harus menjalani ini gitu. Jadi agama tadi kalau mengacu pada ayat yang jenengan baca itu ingin menautkan kesadaran kita kepada subjek besar yang ada di balik semua itu ya. Jadi sehingga kita tidak kehilangan, tidak terjebak dalam faktisitas kok tiba-tiba sudah di sini gitu. Persis. Nah, Mas, kalau melihat itu kan memang ada tujuan besar ya dalam beragama. Dan dan beragama itu adalah satu keputusan yang sifatnya rasional. Nah, itu barangkali titik mulanya. Tapi sekarang kita melihat bagaimana setelah orang hidup dalam beragama, orang menjalani agama. Kan belakangan cukup marak ya di Indonesia, misalnya kita melihat ada satu komunitas gitu ya yang terikat, kami tentu saja ya, yang terikat dalam satu hubungan relasi antar sebagai murid dengan guru ya. Saya tidak ingin menyebut nama, tapi betapa pihak-pihak yang dianggap atau ditempatkan memiliki otoritas agama ini lalu memanfaatkan kuasa dalam agama ya. Banyak kasus ya, misalnya di Jawa Tengah ya, di Jombang ya, yang lalu ada perkosaan segala macam yang itu menjadi kontraproduktif ya dengan misi agama yang lain ya, pembebasan manusia dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya apakah saat kita beragama itu berarti juga kita harus tunduk secara mutlak ya, secara total menyerahkan diri di hadapan tokoh agama yang kita pegangi gitu, atau masih terlibat ya, ada intervensi ya? Nalar gitu, Mas. Kira-kira gimana? Baik, sejauh bahwa akal itu adalah karunia Tuhan, tidak ada yang
bisa dibilang tidak ada yang berhak menghapuskannya. Tidak ada yang berhak bilang kepada kita misal jangan gunakan akalmu. Aku adalah sumber kebenaran di hadapanmu sekarang. Tidak ada yang berhak bilang demikian. Nah, sekali lagi sumber kebenaran kalau dalam Islam ya tentu Tuhan sendiri yang telah disampaikan melalui wahyu, kemudian melalui nabi, melalui Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Tidak ada orang yang berhak menyatakan akulah sumber kebenaran satu-satunya bagi kamu sekarang. Jangan gunakan akalmu, jangan gunakan. Tidak ada yang berhak mengatakan begitu dan tidak boleh juga. Karena Al-Qur'an sendiri yang sering bertanya, mendorong kita untuk berpikir afala taqilun, afala yatadabbarun dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat macam itu adalah ayat-ayat yang mendorong, yang bahkan mengharuskan kita untuk menggunakan daya yang Tuhan telah berikan itu. Tidak mungkin kita kemudian menganggurkannya begitu saja dalam beragama. Jika agama atau karena agama hendak menyapa manusia secara utuh, maka tak ada satupun bagian dari manusia yang boleh luput. Semuanya harus dinafikan gitu ya. Semuanya harus berpartisipasi di dalam beragama. Artinya begini ya, kalau saya simpulkan pasca Nabi tentu saja ya, kita tidak memiliki satu representasi yang secara absolut mewakili kebenaran ya, dan karena itu lalu orang menjadi menggugurkan akalnya di hadapan dia gitu Mas ya. Ini saya kira juga terkait atau bisa nyambung ke masalah yang satu prinsip dalam dunia tasawuf ya, di tarekat itu kan ada bahwa saat kita menyerahkan diri di hadapan seorang mursyid itu diumpamakan ya, diumpamakan dengan ucapan kal mayyit baina yadil ghasil ya. Seperti mayit yang ya sudah di hadapan orang yang memandikannya, jadi sudah nggak punya kehendak, nggak punya pikiran. Artinya sebetulnya dalam batas tertentu dia tidak sepenuhnya benar ya kalau dimaknai secara literal ya. Karena tadi kasusnya kan cukup banyak di Indonesia yang ya itu dimanfaatkan lah ya relasi kuasa itu. Nah, Mas Wawan, selanjutnya barangkali kalau memang akal tidak diceraikan ya dalam beragama, kemudian juga itu adalah karunia Allah yang besar ya. Bidang-bidang apa saja ya kalau dalam konteks ajaran agama yang di situ akal bisa beroperasi gitu. Sependek studi saya yang mengenai Imam Al-Ghazali, saya menangkap setidaknya ada 3 aspek ya, atau bisa dibilang 3 katakanlah 3 sumbangan ya, 3 peran akal, 3 peran besarnya dalam beragama. Pertama, akal lah yang bisa memberikan justifikasi mengapa kita perlu beragama. Akal lah kalau kata Imam Ghazali dan konteks Imam Ghazali yang pertama-tama saat kita misalnya berhadapan, saat para sahabat Nabi berhadapan dengan Nabi, mereka pasti memutuskan dengan akal. Mereka tahu bahwa Nabi itu orang baik dan di wajahnya tidak pernah terlihat tanda-tanda kebohongan. Itu semua adalah penalaran. Dan kita tahu juga bahwa misalnya intinya penalaran dari mukjizat misalnya sampai kemudian kesimpulan bahwa Nabi benar. Nah, itu semua adalah penalaran akal. Artinya ini ya, iman sebagai tasdik atau pembenaran selalu didahului oleh pertimbangan akal pasti ya. Jadi itu satu. Termasuk juga bahkan mengenai keberadaan Tuhan, mengenai sifat-sifatnya. Jadi kalau di dalam teologi ya, setidaknya di dalam teologi Asy'ariyah yang saya pelajari, di dalam teologi itu nanti dibedakan 2 aspek. Pertama, aspek yang bisa dipahami melalui akal, kemudian aspek yang kita di situ bergantung kepada wahyu. Sam'iyat gitu ya. Ya, sam'iyat. Kalau yang awal, yang akliyat katakanlah, itu seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifatnya dan seterusnya. Kalau di Asy'ariyah nanti ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan seterusnya. Sedangkan kalau yang sam'iyat yang kita dengar dari Nabi, misalnya seperti akhirat, bahwa di akhirat nanti kita akan melihat Tuhan dan seterusnya. Itu adalah peran pertama akal. Peran kedua adalah memahami teks-teks agama. Setelah kita menerima ajaran Islam, setelah kita menerima bahwa Nabi benar, kita perlu memahami kalamnya. Kita harus memahami firman Allah, memahami Al-Quran, memahami hadis dengan akal. Demi kebutuhan itulah para ulama dulu bertungkus lumus ya, bersusah payah menulis yang namanya usul fikih,
Ya, menulis dirumuskan, ya. beberapa abad kemudian nanti juga menulis logika. Jadi agar orang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu yang biasanya di pesantren disebut ilmu alat ya, yang jika tidak menguasai ilmu alat ini orang tidak boleh masuk. Dia hanya boleh membaca hasil dan boleh mengikuti. Karena itu syarat ya. Ya, bukan karena dia tidak punya akal, bukan karena apa tidak, tapi karena dia tidak punya syarat, karena dia tidak memenuhi syarat. Seperti orang misalnya tidak punya kualifikasi sebagai dokter mau mengobati orang, itu jelas tidak bisa. Demikian juga orang ini memang agak tricky ya, kan saya juga punya akal. Orang bisa saja mengklaim saya juga punya akal, saya juga bisa berpikir rasional. Kalau begitu saya boleh dong memahami teks secara rasional apa macam-macam. Oke, ya tidak ada masalah dengan itu. Tapi ada metode yang kita perlu ikuti agar penalaran kita, agar cara kita memahami teks itu tidak setengah-setengah, agar sistematis. Nah, cara penemuan metodenya itu semuanya adalah rasional. Itu yang kedua ya? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang Imam Al-Ghazali sebutkan dalam Kitab Tafakkur dalam Ihya. Kitab Tafakkur, saya pernah sedikit berdebat dulu ya dengan pembimbing saya. Pembimbing saya bilang tafakkur kalau di dalam tasawuf itu ya tafakkur aja, nggak perlu pakai premis-premis, kata beliau. Dan itu yang memang wajar ya. Nah, tapi Imam Ghazali agak beda. Imam Ghazali sendiri mendefinisikan tafakur itu. Saya tidak hafal teks Arabnya ya di dalam Ihya itu. Tapi beliau bilang tafakur itu adalah memperoleh pengetahuan baru melalui dua pengetahuan sebelumnya. Nah, dan beliau ngasih contoh. Nah, saya lupa contoh ininya, tapi jelas dilihat dari contoh itu. Saya waktu itu sampai bacakan ke pembimbing saya itu. Ini teksnya dari Imam Ghazali. Baru beliau mengakui, oh iya ini silogisme. Nah, silogisme itu adalah produk yaitu adalah cara akal kita berpikir dirumuskan di Yunani katakanlah ya, tapi kemudian diakui juga di dalam Islam, dipakai secara mendalam dan luas oleh Imam Al-Ghazali, termasuk juga di dalam tasawuf. Nah, tapi apa fungsi akal di dalam tasawuf itu? Pertama, saat tadi di peran pertama itu kita menalar mengenai kenyataan. Kita menalar apakah Nabi benar, apakah ada Tuhan, apakah Nabi benar. Singkatnya demikian. Kedua, peran kedua akal dalam memahami teks adalah apa makna teks ini. Apakah teks ini tidak bertentangan dengan teks lain, misalnya. Dalam satu keutuhannya ya. Ya, itu kira-kira pertanyaan dalam peran yang kedua. Peran yang ketiga adalah objek yang mau dipikirkan sekarang adalah diri kita. Kita menjadikan kebenaran-kebenaran yang telah kita pahami dari wahyu itu sebagai ukuran dan kita sebagai yang diukur. Jadi kita mengevaluasi diri kita melalui wahyu yang telah kita pahami dengan akal tadi. Ya. Nah, jadi di dalam tafakur itulah akal juga berperan. Akal juga berperan dan kalau di dalam tasawuf biasa ya ada namanya istilah ahwal dan maqam. Di para sufi sebelum Imam Ghazali biasanya dibilang bahwa ahwal itu adalah mauhibah, adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi di dalam Ihya Imam Ghazali agak berbeda. Beliau bilang tidak, ahwal itu bisa dihasilkan melalui meditasi, melalui kontemplasi rasional, melalui mengukur diri kita dengan ukuran-ukuran kebenaran yang telah digariskan di dalam agama misalnya. Kalau agama misalnya bilang seluruh yang kita peroleh di dalam hidup ya termasuk ya bahwa kita bernafas, bahkan tubuh kita itu semua adalah karunia dari Tuhan, maka sikap yang masuk akal, sikap yang layak kemudian adalah berterima kasih kepada Tuhan. Masalahnya adalah kita tahu kebenaran itu, masalahnya adalah kita sudah berterima kasih apa tidak. Bukan hanya secara lisan tapi juga secara lisanul hal ya, bukan hanya lisanul maqal tapi secara lisanul hal. Nah, untuk sampai pada pemahaman diri itu, kepada ma'rifatun nafs itu peran akal di situ sangat besar. Dan saya ingat Mas, saya di teologi itu di kalam ya. Isu pertama yang memunculkan alasan kenapa manusia berdosa adalah syukrul mun'aim ya. Jadi keharusan berterima kasih kepada zat yang memberi kebaikan kepada kita. Maka dia mencari pengenalan dan dikenal dari Tuhan, maka berterima kasih lewat membenarkan Nabi, mengikuti ajaran dan sebagainya.
Ya. Dan atau barangkali pertanyaan lanjutannya Mas, setelah ilmu yang tadi, yang pertama adalah pengenalan tentang Tuhan, dan Ya. pengenalan tentang Tuhan ini lalu bertransformasi menjadi satu disiplin ilmu yang sangat luar biasa, ya, ilmu Ya. kalam itu. Ya. Kan tentu ada banyak aliran ya di dalam Ya. Islam, ada perdebatan juga itu. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Wawan sendiri dalam konteks mengenal Allah itu, apakah metode-metode yang ditawarkan ilmu kalam ya dengan berbagai variannya, entah Asy'ari atau Mu'tazilah atau yang lain, itu bisa lebih kita promosikan kepada masyarakat atau dengan pendekatan yang lain? Misalnya begini, ini kan ada kitab Imam Razi yang Mathalib Aliyah. Saya juga agak kaget ya. Beliau kan, Razi itu kan salah satu teolog terbesar yang dimiliki oleh Islam ya. Setelah beliau menjelaskan argumen kenapa mengenal Allah itu mungkin ya segala macam, tapi beliau lebih memilih, kalau menurut saya, aqrabut turuq ya, aqrabut thariq wa aswab. Jalan yang paling dekat, paling cepat, dan paling benar itu jalannya Al-Quran. Jadi bukan kepada premis-premis tentang wujud dan sebagainya, tapi lebih pada pengenalan tanda-tanda di alam semesta. Jadi tidak kepada tafsil, tidak kepada uraian rinci tentang perdebatan dalam kalam, tapi lebih kepada hal-hal yang terkait dengan penciptaan Allah. Jadi kayak ini kosmologis gitu. Ya. Jadi kita memusatkan perhatian kita, permenungan kita kepada alam semesta, lalu dengan kedahsyatannya itu yang terbelalak di depan kita, terus kita, oh ini ada pencipta. Jadi kayaknya kok kayak apa ya, kayak banting setir gitu ya. Tiba-tiba banting setir dengan kedahsyatannya, kok jadinya begini aja deh yang dipilih gitu. Jadi masalah gimana? Iya. Menariknya juga Imam Ghazali juga demikian. Jadi Imam Ghazali itu menulis teologi yang sistematis demikian ya, setidaknya 2. Pertama kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah yang beliau tulis saat beliau di Yerusalem dalam perjalanan suluk itu. Kudus berarti ya. Ya. Dan kemudian kitab itu masuk jadi salah satu bagian dari Ihya, menjadi kitab kedua setelah Kitabul Ilmi, kemudian Kitabul Aqaid ya. Satu lagi namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, ini yang tampaknya beliau tulis sebelum beliau uzlah ya, sebelum beliau suluk itu beliau tulis di Baghdad. Nah, di Ar-Risalah Al-Qudsiyah itu beliau bilang penjelasan yang paling memadai sebenarnya mengenai bukti-bukti adanya Tuhan ini adalah sebenarnya cara yang disampaikan oleh Al-Quran. Beliau bilang begitu, dan beliau kemudian kutip banyak ayat. Kemudian kata beliau, tapi ya karena tradisinya. Jadi begitu ya cara beliau bilang. Tapi ya karena tradisi sudah dalam kitab-kitab ilmu kalam itu membuktikan adanya Tuhan dengan dalilul hudus namanya, ya sudah, saya juga mau ya sudah kita bahas aja gitu. Jadi tapi sebenarnya dalil-dalil Al-Qur'an itu pun diperlakukan bukan sebagai dalil Al-Qur'an ya. Imam Ghazali mengutip ayat-ayat Al-Quran itu saat mengatakan bahwa bukti adanya Al-Quran yang paling mantap, katakanlah paling manjurnya adalah seperti yang disampaikan Al-Quran, bukan teks ayatnya itu, tapi cara yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, sebenarnya cara yang disampaikan Al-Quran pun yaitu juga kosmologis sebenarnya, cuman agak beda ya. Kalau yang biasanya para ulama susun silogismenya kira-kira demikian. Segala alam adalah baru atau kontingent, al-alamu hadisun. Kemudian segala yang baru wa kullu hawadis laha sabab, laha khaliq, dan seterusnya. Jadi alam ini juga punya sebab. Okay? Jadi alam adalah baru, segala yang baru punya sebab, maka alam punya sebab. Kira-kira kan demikian silogismenya. Baru nanti kemudian premis minornya alam ini baru itu dirinci lagi, diargumentasikan lagi, dan seterusnya. Nah, sedangkan Al-Quran yang Al-Quran arahkan adalah agar kita melihat keteraturan, melihat betapa alam ini indah, betapa alam ini sangat teratur. Dengan kata lain, dalil mungkin dalil nizam atau dalil apa ya, saya lupa istilahnya. Ya, nah, kalau dalam bahasa Al-Quran misalnya ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya. Jadi proses proses alam semesta bekerja, dan bagaimana bahwa alam bekerja, alam ini bekerja bekerja sedemikian teratur, sedemikian sistematis. Dan tidak pernah ada katakanlah kekeliruan dalam cara kerja alam semesta.
Nah, jadi dalil yang dalam satu arti empiris ya, dalam empiris, sehingga kemudian dari situ kita simpulkan, oh tidak mungkin segalanya teratur tanpa ada yang mengatur. Ya sebenarnya kalau dibaca secara logika nantinya karena ini sifatnya induktif ya, sifatnya istiqra, dalil yang cara yang disampaikan Al-Quran itu pun juga dalil istiqra, dalil induksi. Dalam induksi yang benar itu pasti ada qiyas khafi sih, pasti ada silogisme, pasti ada premis rasionalnya. Premis rasionalnya apa? Yaitu bahwa segala keteraturan itu pasti ada yang mengatur. Di balik segala keteraturan ini pasti kalau di bahasa Al-Quran pasti ada Al-Hakim, pasti ada Khaliq, pasti ada Al-Musawwir yang memberikan bentuk, yang memberikan yang menata sedemikian rupa Al-Hakim ya. Yang mengadakan dari tiada Al-Khaliq. Nah, itu adalah premis rasional. Jadi sebenarnya secara tegas ya, bahwa kita perlu mulai dari kenyataan sehari-hari, itu yang Al-Quran tekankan. Nah, tapi pengalaman langsung ya. Ya, pengalaman langsung yang setiap orang bisa akses. Okay. Ya, setiap orang bisa. Kalau bagi orang Arab di zaman Nabi ya, sederhana aja. Kalau mereka ditanya apa bukti bahwa ada Tuhan, mereka bilang al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir gitu. Adanya kotoran unta itu menunjukkan bahwa ada unta gitu. Jadi adanya alam ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Adanya alam ini menunjukkan ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Itu bagi orang tradisional ya, itu adalah suatu intuisi yang sangat kuat. Dan saya kira argumen saintifik apapun tidak bisa menyangkal itu. Ya, tidak bisa menyangkal itu. Karena pertanyaan yang akan selalu bermula adalah bagaimana itu menjadi ada. Ya, Big Bang ya katakanlah ya, saya tidak paham fisika tapi ya sekedar mendengar Big Bang tiba-tiba ya dentuman besar disebut sebagai asal mula bagaimana alam ini ada. Tapi mengapa ada Big Bang? Kok tiba-tiba? Nah, dari mana? Pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu muncul. Iya, Mas, saya menggarisbawahi tadi ucapan tadi soal pendasaran pada teks ya, atau penyikapan. Memang seringkali mungkin tidak sepenuhnya tepat ya kalau kita menyebut ada dalil nakli dalam makna kalau itu dipahami sebagai bukti ya bagi adanya Tuhan, itu pasti keliru kan ya. Dan lalu banyak orang yang mungkin dengan semangat modern gitu ya, terus enggak bisa dong, jangan menanyakan diri pada teks. Padahal salah sebetulnya bukan pada teksnya, tapi teks adalah sebuah premis yang mengkonfirmasi apa yang kita alami kan. Sebenarnya tidak beda dengan orang-orang yang sekarang berbicara berdasarkan diri pada Foucault misalnya ya. Tapi dia tidak mengenal bagaimana itu dibangun. Hanya sekedar sebagai ucapan. Ini kan sama taklidnya sebetulnya. Nah, tadi Mas soal betapa Al-Quran lebih mempromosikan pendekatan yang sifatnya kembali kepada pengalaman sehari-hari dalam melihat semesta ya. Saya baru ingat istilah yang dipakai Ibnu Rushd itu dalam Al-Kashfu an Manahjil Adillah disebut dari inayah ya. Bantuan Tuhan kepada kita yang lebih selaras dengan kehidupan. Nah, berangkat dari situ Mas, dengan kerumitan yang ada dalam teologi ya, dalam ilmu kalam, apakah barangkali beralasan ya bagi kita untuk memetakan ya, ada elitis gitu ya masyarakat ya, ada yang non elitis atau lebih tepatnya barangkali kelompok intelektual dan kelompok masyarakat pada umumnya, dan bahwa pada yang umum ini tidak perlu dijejali ilmu kalam atau mungkin hal-hal yang tafsili, yang rinci, yang rumit, yang kadang malah memalingkan mereka dari pengenalan yang tadi Mas. Ya, dalam salah satu hadis saya kira sudah cukup jelas ya, kalimun nas biqadri uqulihim ya. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Itu saya kira sudah mengimplikasikan ya, sudah menyiratkan bahwa kemampuan akliyah orang-orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa berbicara dengan satu bahasa kepada semua orang. Begitu juga di ayat itu juga saya kira sudah cukup jelas ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mulai dari Ibn Sina sampai Imam Ghazali mengartikan ayat itu, bil hikmah itu artinya dengan pengetahuan, dengan kontemplasi katakanlah ya, dengan pengetahuan intelektual. Al mau'izah itu dengan cara khitabah. Ini kepada orang yang memang ya pahamnya bahasa pidato, bahasa retorika. Kemudian kalau ada orang yang kok kayaknya mampu tapi maunya berdebat, ya udah wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat. Mujadalah itu ya. Ya, jadi
tapi ini orang sering salah paham ya. Orang apa gunanya belajar ilmu kalam, apa gunanya belajar filsafat Islam misalnya, kalau toh di masyarakat di masyarakat awam tidak dibutuhkan. Nah, ini saya kira kekeliruan ya. Ya memang masyarakat awam tidak butuh, tapi tidak semua orang adalah awam. Yeah. Bahwa sebagian besar awam, ya, tapi tidak semua orang adalah awam. Apalagi sekarang tingkat literasi, tingkat makin anak-anak masuk masuk ke perkuliahan itu makin tahun kan mungkin makin tinggi ya. Jadi konfrontasi dengan dengan problem-problem keilmuan, problem saintifik yang nanti ada kaitannya dengan agama itu akan terus bertambah gitu. Jadi perlu, dan saya kira sangat perlu dikembangkan di Indonesia ya, studi-studi yang lebih mendalam mengenai ilmu kalam. Bagaimanapun itu adalah warisan agung, dan bukan sekedar warisan, itu juga adalah cara-cara bagaimana para ulama dulu menjawab problem yang sebenarnya sekarang pun problemnya juga masih hidup. Problem-problem yang di dalam ilmu kalam itu tetap masih hidup ya. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal di barat di mana gitu, problem bahkan apakah Tuhan itu sederhana itu diperdebatkan. Bahkan ada lembaga yang namanya di Amerika namanya John Templeton Foundation ya. John Templeton Foundation itu mau memberikan hadiah yang setara dengan Nobel. Nah, sementara kalau Nobel biasanya pada saintis, pada aktivis perdamaian, ini pada tokoh agama, tapi tidak harus beragama juga, tapi orang yang pemikirannya, kiprahnya itu mendekati tema-tema keagamaan, tema-tema spiritualitas. Nah, sudah ada yang dapat Nobel? Saya kurang tahu siapa ya di John Templeton yang dapat Nobel. Saya tidak ingatnya. Tapi John Templeton Foundation itu mengadakan riset, menggelontorkan dana riset yang sangat besar hanya untuk menjawab masalah yang bagi kita di Indonesia sudah pasti akan dianggap usang. Masalah free will, kebebasan berkehendak. Apakah manusia punya kebebasan berkehendak? Jadi itu lembaga filantropi yang sedemikian besar, setara dengan Yayasan Nobel di Swedia itu, menggelontorkan dana riset untuk memahami masalah apakah manusia punya kehendak bebas. Masalah itu didekati dari satu perspektif neuroscience, dua masalah teologi dan filsafat, ketiga kalau tidak salah dari perspektif ilmu sosial. Itu di Amerika, di John Templeton Foundation gitu. Nah, kita di Indonesia kalau kita tidak belajar topik-topik itu dari ulama-ulama kita mau belajar dari siapa? Ya, kita tidak akan punya fondasi yang kuat gitu ya. Untuk menghadapi konfrontasi, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan intelektual yang muncul di abad ini, kalau kita tidak kembali lagi, kalau kita tidak mempelajarinya dari para ulama, para filsuf dan para ilmuwan kita terdahulu. Iya Mas, tapi kayak tadi ya, misalnya melibatkan 3 unsur dalam pemberian Nobel ya, unsur yang teologi dan filsafat, lalu sosial, dan satu neuroscience. Nah, sebenarnya kan hubungan atau dialektika dengan neuroscience kan juga salah satu isu baru dalam teologi baru ya, kan bahkan kita mana ada disebut sebagai ilmu kalam jadid ya, ilmu teologi baru yang salah satu isunya juga termasuk tadi. Nah, ini juga sedikit banyak akan bersinggungan nanti nih, jadi tantangan nih buat anak-anak muda ke depan, bagaimana melihat temuan-temuan baru dalam neuroscience. Tentu penafsirannya ya, bukan fakta objektifnya, bukan, tapi penafsiran terhadap satu fakta ilmiah itu yang nanti sebagian barangkali dianggap bertabrakan ya. Kita ingat betul bagaimana pemikiran-pemikiran baru tentang asal usul manusia ya, yang dihubungkan dengan atau ini evolusi ya dari Homo sapiens dan sebagainya, yang sedikit banyak barangkali narasinya oleh sebagian pihak dianggap berlawanan dengan narasi dalam teks suci. Nah, tapi kalau fungsi kedua pemanfaatan akal adalah dalam saat kita berinteraksi dengan teks suci, ini nanti kira-kira ada nggak ya batas-batas yang perlu dipikirkan secara lebih serius oleh calon-calon pemikir Muslim atau calon-calon penganut agama ke depan, Mas, di negara kita. Iya. Saya kira ini zaman kita ini zaman banyak sekali tantangan ya, di satu sisi sekarang ada tantangan
saintifik, apa macam-macam, ada tantangan sosial, tantangan pemikiran yang saya maksudnya. Nah, yang saya kira perlu didalami oleh orang yang berkecimpung dalam masalah ini adalah sekali lagi karena saya bekerja di ruang ini, saya hanya akan menekankan gunakan sebaik-baiknya, rujuk sebaik-baiknya tradisi intelektual kita. Nah, para ulama, intelektual kita di zaman klasik itu ya, Fakhruddin Razi, Imam Ghazali, Ibn Rus, ya, Ibn Sina dan seterusnya, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka bekerja berkontribusi di dalam bidang-bidang mereka. Itu semua adalah warisan, itu semua adalah bekal, itu semua adalah bukan semata barang antik ya. Itu bukan semata barang antik yang dikoleksi di museum atau di mana, tidak. Itu semua adalah bekal kita untuk kita menghadapi, agar kita mampu menghadapi secara intelektual tantangan di zaman ini gitu. Kalau tidak ya kita akan jatuh terus-menerus pada klaim-klaim yang gampangannya, yang murahannya gitu. Misalnya sekedar mendengar teori Darwin misalnya, yang kemudian ya sebenarnya teorinya dikarikaturkan ya, manusia tercipta dari kera gitu misalnya, langsung kita bilang kafir. Ya tunggu dulu lah. Tidak semudah itu. Bukan semata-mata karena dari barat. Ini juga yang saya kira perlu digarisbawahi ya. Orang sekarang agak dalam masalah seperti ini agak sentimental ya. Orang kalau mendengar ini dari barat, ini dari mana kayak gitu, itu langsung gitu ya. Langsung dijudge, langsung dinilai ini kafir atau apa gitu. Imam Al-Ghazali dulu saat menerima mantik itu, jelas mantik itu dirumuskan di dalam dirumuskan pertama kali dengan bahasa Yunani katakan oleh Aristoteles. Tetapi Imam Ghazali kemudian sampai berani bilang siapa yang tidak menguasai mantik misalnya, maka ilmunya tidak bisa dipercaya misalnya. Jadi yang mereka lihat bukanlah spesifisitas kultural, bukan. Mereka tidak melihat siapa yang ngomong ini. Yang mereka lihat adalah ini benar atau tidak. Jadi balik lagi kepada kenyataan dan balik lagi kepada akal. Tanpa kesetiaan ya kepada akal dan kepada kenyataan itu, ya hasilnya adalah klaim-klaim ya gampangan yang murahan tadi. Atau barangkali bisa nggak kalau saya katakan misalnya adanya sikap gampang ini juga menandai bahwa kita makin turun loh, degradasi gitu ya dari segi pencapaian penggunaan rasionalitas dan sebagainya dibanding masa-masa yang kita anggap dulu sudah jauh gitu. Ya, entah ini apakah ada korelasinya ya. Di satu sisi kita sekarang hidup penuh dengan kemudahan. Kemudahan yang pasti diraih melalui kerja keras orang sebelum kita. Ya, dan juga kerja keras orang ya ahli sains, ahli teknologi apa macam-macam, semuanya segala macam teknologi ya. Kita mau minum kopi apa macam-macam gak usah buat, tinggal pencet HP gitu apa macam-macam ya. Nah, sekarang kenapa dengan hidup yang makin mudah itu kok orang malah makin mudah juga berpikirnya? Itu saya nggak tahu apakah kebetulan atau bagaimana ya. Mestinya kan kata sekolah misalnya. Kata sekolah itu dari bahasa Yunani ya, artinya waktu luang. Jadi orang Yunani berandaian orang yang bersekolah, yang bergiat di dalam ilmu pengetahuan, itu adalah orang-orang yang punya banyak waktu luang. Orang merdeka kira-kira ya. Nah sekarang kita punya banyak waktu luang gara-gara kondisi hidup kita sangat mudah. Tapi justru waktu luang itu kalau kita sekarang identiknya dengan waktu untuk tidak berpikir. Bukan menjadi ruang sekolah ya, bukan menjadi ruang sekolah, bukan menjadi momen kesempatan untuk mengembangkan diri, tapi justru momen untuk nggak mikir gitu loh. Ya, karena mungkin karena dimanjakan tadi ya. Karena memang struggle for survive ya kalau dalam Darwin kan, ketika orang dipaksa sulit untuk bertahan hidup maka dia akan terdorong untuk bertahan. Barangkali begitu ya saat ini ketika kita terbiasa dimanjakan ya dengan fasilitas yang serba mudah, itu sedikit banyak justru menekan upaya kita dalam menajamkan rasionalitas dan sebagainya. Oke, Mas Wawan menyambung tadi ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, menyambung poin soal sikap gampangan nih. Nah, sekarang ini entah karena apa ya di beberapa media sosial saya itu sering muncul diskusi tentang kalam dan sebagainya ya.
termasuk sering dikutip itu pernyataan dari Imam Razi yang tentu ini untuk generasi yang tadi yang nggak gampangan tadi, yang menyatakan bahwa ketika bicara soal sifat khabariyah ya, bahwa kalau ada nas dianggap berkontradiksi dengan akal, karena nas itu dikonfirmasi oleh akal, maka akal harus didahulukan. Nah ini kan, tapi seringkali tanpa upaya menunjukkan bagaimana cara kerja nas di nomor 2 kan di bawah akal, dalam arti diberi takwil dan sebagainya. Nah apakah ini juga harus kita waspadai gitu ya? Jadi sikap nanti hal sepele tanpa pikiran panjang tiba-tiba, oh saya pakai akal saya dong, akal dalam arti yang belum teruji tadi mas. Ya. Gimana tuh? Ya. Saya teringat mungkin kata-kata dari Sayyidina Ali ya, yang saya kira sangat penting. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi fa waqafa indahu. Tuhan mengasihi orang yang tahu kadar dirinya dan dia berhenti di situ. Dia tahu diri, dia tahu mengukur diri. Nah, termasuk ini bukan hanya berlaku pada misalnya saya yang tidak paham fisika, jangan ngomong fisika dong. Itu bukan hanya dalam masalah itu, tapi juga mengenai batas-batas akal kita juga. Batas akal ya. Ya. Para Imam Ghazali saat beliau berbicara mengenai akal, beliau mengagungkan akal, terutama di dalam Mishkatul Anwar misalnya, saat beliau membandingkan antara basar dan basirah yang beliau maksud adalah akal itu. Nah, beliau juga berbicara mengenai taurun wara'al akal. Beliau juga bicara mengenai tingkat di atas akal. Nah, jadi saat memahami teks-teks yang teks-teks yang terkesan ya berkontradiktif dengan Al-Qur'an, ini para ulama dulu banyak strategi. Ya, hati-hati ya. Ya, kehati-hatian. Pertama, contoh yang paling populer di dalam sejarah dalam sejarah Islam adalah ya pasti ayat mengenai Tuhan misalnya yang menyiratkan bahwa Tuhan punya aspek fisik misalnya, Tuhan punya tangan dan seterusnya gitu. Nah, sikap para ulama adalah bahwa pertama-tama adalah tanzih, bahwa Tuhan tidak seperti benda fisik. Laisa kamitslihi syai'. Nah, setelah itu apa? Ya udah, kita pasrahkan saja. Itu tafwid. Ya, itu tafwid. Nah, perkara kemudian terus ayat ini mau dimaknai apa? Masa kita tafwid gitu aja? Nah, sebagian orang kan tidak puas ya. Nah, baru di situ nanti para ulama berbicara mengenai qanunut takwil kalau di bahasa Imam Ghazali ya. Apakah takwilnya masih takwil qarib atau takwil ba'id? Apakah takwilnya masih bisa dipahami dalam kerangka bahasa Arab atau tidak? Apakah masih bisa dipahami dalam kerangka orang-orang Arab dulu berbicara atau tidak? Di samping itu kalau Imam Ghazali dalam Qanunut Ta'wil juga lebih kompleks lagi ya. Bicara mengenai wujud aini, wujud khayali, wujud dan seterusnya. Itu cukup kompleks ya. Tapi intinya adalah saat kita menemukan satu teks yang bagi kita kok sepertinya tidak masuk akal, sebaiknya sabar dulu. Sebaiknya sabar dulu, tunda dulu, kaji lebih dalam dulu. Kebenaran yang pasti, kebenaran yang paling mendasar itu tidak pernah mutasyabihat, tidak pernah wagu kalau kata orang Jawa ya, tidak pernah remang-remang. Kebenarannya adalah jelas, la ilaha illallah, hanya ada Allah, hanya ada satu Tuhan, Allah. Itu adalah kebenaran yang paling mendasar, kebenaran paling pasti. Dan kebenaran-kebenaran yang lain mengenai yang cukup detail itu adalah masalah-masalah ijtihad, masalah-masalah ya meskipun akidah juga, tapi kalau kita bertawakuf sekarang, kalau kita diam dulu sekarang, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah kok gitu. Jadi sabar dulu. Ya. Itu barangkali ya tadi kayak mentoknya antara Imam Ghazali, Razi dan sebagainya itu yang memilih narasi Al-Quran ya dalam meneguhkan iman di bagian umumnya, menghindari ta'amuk, menghindari detail-detail yang kadang membuat kita terjebak dan tidak ketemu solusi ya. Tapi barangkali memang tadi yang Mas Wawan kutip dari Sayyidina Ali itu ya. Kalau orang sudah menyadari batas diri, berhenti pada di mana dia harus berhenti ya. Ya memang tidak ada perkara di dunia ya. Dan tapi ya sayangnya sialnya tuh latahnya kita itulah yang bikin masalah tadi ya. Belum punya pemikiran yang koheren, yang matang, lalu dengan gampang bilang ayat ini kok berlawanan dengan akal ini ya. Mas Wawan, ini mungkin tadi karena disinggung, saya kira penting ya poin terakhir lah tadi. Tadi yang tadi berarti belum menjadi poin terakhir. Tadi soal
korespondensi bahasa wahyu dengan persepsi orang di zaman dulu ya. Jadi Mas Wawan menyebut dari mengusus soal Qanun Ta'wil tadi, apakah teks ini dulu dipahami oleh orang Arab zaman dulu itu masih terkorespondensi gitu ya? Atau secara mana atau tidak? Nah, apakah kita ya sebagai masyarakat kontemporer, audien Al-Qur'an kontemporer juga terbebani oleh itu atau tidak ya menurut jenengan? Ya. Pertama, karena bahasa yang kita terima itu adalah bahasa bahasa Arab di zaman sekian, mau tidak mau kita mesti pasti terikat dengan konteks itu, mau tidak mau. Kita tidak mungkin ya contoh kecil saja ya, misalnya di kata sayyarah misalnya. Kata sayyarah berarti mobil, itu kan di zaman modern. Nah, jadi kalau kita ngomong bahasa Arab misalnya, kita nanya ana sayyaratuka gitu misalnya, kita pasti ngartikannya langsung mobil. Ya kan? Tapi bagi orang di abad ke-7 bahkan seperti Ibn Sina saat dia ngomong misalnya kawakib sayyarah gitu misalnya. Itu enggak bagi Ibn Sina itu tidak mungkin kan berarti mobil gitu. Itu adalah bintang-bintang yang berjalan apalah macam-macam ya. Dan kalau kita mau memahami Ibn Sina ya tentu kita memahami bahasanya sebagaimana dia memahaminya. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, agama ditujukan sebagai ajaran yang universal. Nah, dalam masalah ini kita bisa berbeda-beda. Maksudnya begini, tentu bukan dalam masalah kebenaran dasar. Kebenaran dasar dalam Islam lagi-lagi adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Tapi masalah misalnya bagi orang dulu ya, bagi perspektif orang dulu ya, bumi ini diam, matahari yang berjalan. Dan mereka memahami ayat Al-Qur'an, memahami apa macam-macam berdasarkan asumsi dalam itu. Kerangka itu ya. Ya, dalam kerangka Ptolemy gitu misalnya. Tapi bagi kita sekarang level pengetahuan astronomi kita sudah jauh banget, bukan hanya level tata surya tapi galaksi dan seterusnya. Nah, itu mungkin berpengaruh ya terhadap pemaknaan terhadap ayat-ayat tertentu. Nah, tentu ya itu pasti punya ruang. Itu pasti punya ruang. Tetapi satu aspek yang saya kira tidak berubah adalah aspek simbolisme. Nah, agama termasuk Islam berbicara kepada manusia yang menjalani kehidupan sehari-hari ini, dan bagi kita kehidupan sehari-hari misalnya ya, bagi kita yang hidup di bumi melihat dari perspektif bumi, kita tidak hidup di luar angkasa toh gitu. Bagaimanapun adalah matahari yang mengelilingi bumi. Bagi perspektif kita yang ada di bumi, kita hidup di bumi, dan Al-Qur'an berbicara kepada manusia yang hidup di bumi. Nah, karena itu kalau ada ayat-ayat yang bicara demikian, ya memang Al-Qur'an memang mau nyapa kita yang sedang di bumi gitu. Al-Qur'an bukan mau berbicara dengan orang yang sedang ada di zaman dulu juga. Itu konteks lain yang sangat perlu kita pertimbangkan ya, dan dalam perhatian orang. Ya. Apapun entah kita melihatnya dari sudut pandang keseharian kita ataupun dari sudut pandang saintifik misalnya yang sudah agak tidak keseharian ya. Nah, bagaimanapun aspek simbolisme, aspek bahwa segala sesuatu adalah tanda Tuhan itu pasti ada. Ya, teman-teman Nurul Wala semuanya, saya tidak ingin menyimpulkan ya diskusi panjang tadi karena banyak hal sangat penting tentang akal. Tapi barangkali saya ingin mengutip tadi satu sabda dari Sayyidina Ali yang dikutip oleh Mas Wawan. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih gitu ya. Semoga Allah menyayangi orang yang mengenal batas dirinya. Fa waqafa indahu. Lalu dia berhenti di batas itu. Dan terima kasih Mas Wawan sudah hadir di studio Nurul Wala. Saya tidak ingin melampaui batas pertanyaan-pertanyaan ini, jadi kita harus mengakhiri podcast kita. Semoga di waktu kita bisa ngobrol bareng lagi di tema lain. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.